Sebenarnya waktu kemarin itu nggak ada target buat KO karena sebelum pertandingan itu Surya paginya itu sempat sakit demam, terus hidung mampet, dan di sana Surya mikir Surya nih menarik julukannya Pretty Boy. Gimana cerita atau secara awalnya bisa mendapat julukan Pretty Boy ini? sebenarnya yang ngasih julukan itu Kalau dari saya sih, mari apapun yang dibutuhkan untuk atlet, kita selalu koordinasi sama coach, apa-apa yang dibutuhkan, dan saya akan selalu siap. Jadi buat pemerintah, ini mohon maaf saya lebih sedikit ini saja, jangan peralatkan kami di tengah viralnya kami, di tengah ramainya kami di media sosial, buat dijadikan kepentingan politik, itu tidak boleh. Tribun Bali Podcast. Om Swastiastu. Tribuners, semeton Tribun Bali. Sosok I Ketut Surya Dharma Adnyana alias The Pretty Boy baru saja mengharumkan nama Bali di kancah tinju internasional. Putra Bali asal Busung Biu Buleleng ini berhasil memenangkan sabuk juara WBC Youth Champion Asia 2025 setelah mengalahkan lawannya dari Thailand di Istora Senayan pada 28 Juni 2025 yang lalu. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, podcast pertama kali di kantor Tribun Bali yang baru di Renon, di pusat kota Denpasar, telah hadir sosok sang juara, putra kebanggaan masyarakat Bali, yakni Surya Dharma alias The Pretty Boy. Selamat datang Surya. Terima kasih Pak. Gimana kabar? Baik, sehat-sehat. Semangat ya. Iya. Kemudian juga ada sang pelatih Forlan Rivaldo, petinju profesional sekaligus pelatih dari Surya Dharma. Apa kabar, Bos? Kabar baik Pak, kabar baik. Sehat selalu ya. Sehat. Semangat olahraga nih. Kemudian juga tentu ada Pak Putu Gede Darmawan selaku pemilik Sasana Darmawan Club sekaligus sebagai pembina dari Surya Dharma. Punapi dulu Pak Putu. Baik Pak. Sehat ya? Sehat. Nggih. Nah, Tribuners, semeton Tribun Bali tentu kita ingin mengulik bagaimana perjalanan karir seorang Surya Dharma, kemudian bagaimana keberhasilan dia bisa menjadi juara WBC. Tentu ini menjadi prestasi yang luar biasa. Sekali lagi, putra Bali pertama yang mampu membawa sabuk juara WBC ke tanah Pulau Dewata. Surya, gimana sih rasanya setelah berhasil menyabet gelar juara, membawa sabuk WBC ini ke Bali? Rasanya tuh yang pasti seneng, bangga karena bisa bawa pulang WBC Youth ini ke Pulau Bali. Dan juga Surya sebagai orang Bali pertama yang bawa WBC Youth ini merasa terhormat bisa bawa pulang sabuk itu. Luar biasa ya, jadi orang pertama ya. Kemudian pada pertandingan kemarin di Jakarta itu, gimana sih kunci kemenangan dari Surya bisa langsung TKO lawan di ronde pertama ini? Seperti apa itu Surya, gambaran mungkin pertandingan waktu itu? Sebenarnya waktu kemarin itu nggak ada target buat KO karena sebelum pertandingan itu Surya paginya itu sempat sakit demam, terus hidung mampet, dan di sana Surya mikir kalau lewat dari ronde 3 mungkin ini nggak akan menang, Surya nggak akan menang. Berat ya kalau Berat, sampai lewat ronde karena 3. udah nggak bisa nafas. Akhirnya batuk juga ada batuk. Terus waktu sorenya Surya nothing tulus lah. Pokoknya mau nggak mau harus menang KO. Jadinya waktu pertandingan kemarin Surya cuma ngeluarin pukulan-pukulan yang emang full power semua lah. Targetin buat KO karena lewat dari ronde 3 nggak akan bisa bertahan. Jadi memang
sudah disiapkan rencana main menyerang langsung gitu ya. Bagaimana bisa mengalahkan lawan lebih cepat. Berarti memang kondisinya sejatinya memang kurang fit waktu itu ya? Kurang fit. Itu Surya juga nggak tahu kenapa waktu hari H tiba-tiba paginya tuh demam, pilek, mampet, hidung mampet, nggak bisa nafas. Akhirnya ya itu mau nggak mau. Apa ada faktor mungkin tegang seperti itu atau gimana? Kurang tahu. Cuman yang pasti itu mau nggak mau lah harus menang KO. Karena kalau nggak bakal habis nafas di ronde. Sudah yakin sebelumnya meskipun dalam kondisi kurang fit, terus Surya menginginkan akan tampil langsung fight ya, langsung nyerang. Sudah yakin bahwa bisa mengalahkan lawan KO lebih cepat di ronde sebelum ronde 3 selesai. Sebenarnya kalau dibilang yakin ada rasa keraguan sedikit karena ini kan perebutan WBC, perebutan belt yang bergengsi, dan juga di sana lawannya Surya punya jam terbang yang lebih tinggi dari Surya. Dia udah 12 kali bertanding. Waktu itu Surya baru 2 kali. Jadi Surya mikir apapun yang terjadi, terjadilah. Tapi yang pasti Surya cuman ngejar KO aja. Itu aja. Jadi tetap yakin meskipun tidak sepenuhnya yakin tapi punya optimisme yang bisa untuk bisa mengalahkan lawan ya. Nggak minder nggak lawannya tadi Surya sampaikan bahwa dia lebih senior, sudah kalau jam masalah terbangnya lebih dia tinggi. senior atau enggak itu dalam pertandingan semua sama sebenarnya. Kalau udah masuk ring, adrenalin naik, ya udah main aja. Nggak ada senior, nggak ada junior. Jadi rasa sakit, hidung mampet semua hilang langsung pas pertandingan ya. Sebenarnya kalau hidung mampet masih sih. Masih. Itu Surya waktu bertanding nggak bisa nafas pakai hidung, cuman bisa pakai mulut. Wow. Ya luar biasa nih. Contoh bagi anak-anak muda, para atlet ya, meskipun kondisinya kurang fit, tapi kalau sudah di atas ring, sudah bertarung, harus all out ya. Dan hasilnya memang luar biasa, bisa mengalahkan lawan di ronde pertama. Nah, sebelum pertandingan memang persiapannya seperti apa sih? Persiapannya Surya keras dilatih sama Coach Forlan di Darmawan Club, dan juga sempat latihan juga di Jakarta. Emang buat perebutan WBC ini Surya harus lebih banyak lagi belajar karena kedepannya Surya bakal ketemu lawan-lawan yang mungkin lebih bagus dari yang kemarin dan akan terus seperti itu. Gitu. Oke, sekarang Coach Forlan dan Pak Putu, kira-kira seperti apa melihat keberhasilan dari Surya Dharma ini meraih gelar WBC Youth Champion Asia ini? Kalau saya pribadi bangga sekali karena memang dari awal sebelum dia bertanding itu kita sudah sama-sama punya kemauan yang kuat supaya bisa bawa pulang sabuk ini, dan jadi waktu lihat dia menang, keberhasilannya itu juga keberhasilan saya juga gitu. Bagaimana saya senang sekali rasanya waktu Surya bisa mengalahkan lawannya itu di ronde pertama itu? Wah, teriak histeris kita. Saya kebetulan saat itu saya di kampung ada acara, jadi saya nonton lewat online saja, dan wah. Oh, bukan coach yang langsung mendampingi? Ya, saya saat itu bertabrakan. Jadi tanggal tanding sama tanggal acara di kampung itu tabrak. Jadi saya di kampung, saya nonton lewat online saja. Wah. Tapi luar biasa. Luar biasa senang. Sampai merasa terharu. Terharu pasti terharu. Sampai menangis nggak? Menitikkan air mata nggak karena rasa harunya atau gimana? Atau cuma histeris saja gitu? Cuma histeris saja. Iya. Karena nggak nyangka yang dulu awalnya dia belum bisa apa, sekarang dia bisa bawa sabuk WBC, itu senang sekali pasti. Iya. Dari awal belum bisa lari. Dari awal belum bisa lari. Saya benar-benar tahu dari awal dia bagaimana. Dari dia belum bisa apa sampai dia bisa bawa sabuk ini, pasti bangga sekali. Persiapan kemarin juga seperti apa, Coach? Persiapannya ya tetap seperti biasa, keras. Latihannya memang keras ya? Apalagi kemarin itu bukan cuma satu coach gitu. Kebetulan Andika sering ke sana juga latihan, dan ya kita latihan bareng, nge-push dia sama-sama.
Artinya Coach Forlan dan Coach Andika ya yang latih Surya ya. Ya. Jadi latihannya juga sangat-sangat keras. Ada training khusus juga mungkin, training center seperti itu kemarin? Ya biasanya kalau mau persiapan dia programnya lain, lebih banyak. Berapa bulan Porsinya persiapannya lebih kemarin? banyak. Kemarin persiapannya dia 2 bulan. Memang kalau saya lihat di medsos juga kan, kebetulan kan banyak di medsos di posting itu latihannya juga memang sangat keras ya, bahkan sampai dipukul ban besar, ban truk gitu ya, dilatih sama coach pukulan di perut gitu ya. Betul. Kayu gitu ya. Kayu ya, Pak. Itu rutin memang dilakukan itu Ya latihan hampir keras itu. hampir setelah latihan itu harus biasanya. Oh iya. Nah ke Pak Putu mungkin, kalau Pak Putu sendiri gimana melihat keberhasilan Surya ini sebagai juara? Ya saya sebagai pemilik Sasana dalam hal ini merasa sangat bangga sekali, senang bisa memfasilitasi Surya, bisa artinya membuka jalan buat Surya pada titik sampai sekarang ini, sangat senang dan bangga sekali. Dan itu nggak bisa dinilai dengan apa, kebanggaan tuh nggak bisa sampai dia, pokoknya yang ada adalah syukur dan terima kasih atas semua yang sudah Surya capai dan kerja keras coachnya juga dalam melatih. Itu satu hal yang bisa dibanggakan. Sasana Darmawan sendiri sudah berdiri sejak kapan, Pak? Sasana Darmawan itu berdiri sudah 4 tahun yang lalu, dan baru 2 tahun ini dia mulai dikenal, mulai artinya masyarakat banyak tuh baru mengetahui adanya Darmawan Club ini. Memang Bapak langsung pendirinya itu ya? Iya betul. Mas sendiri punya hobi tinju atau jangan mantan petinju? Meskipun bukan nasional misalnya. Kalau bilang itu saya memang hobi. Jadi kalau misalnya saya dikasih pilihan mau setiap hari boxing, sangat mau. Andainya itu dikasih ke saya itu pilihan saya akan pilih saya mau setiap hari boxing. Karena itu belum pernah jadi atlet atau seperti apa, Pak? Belum pernah, tapi selalu dia setiap ada kesempatan waktu selalu artinya berlatih sama Coach Forlan juga, artinya ikut sparring juga di DC seperti itu. Artinya menyemangati semua yang ada di sana. Nah sejauh ini Sasana Darmawan Club ini selain sudah melahirkan Surya sebagai juara, adakah prestasi lain yang dihasilkan oleh atlet-atlet binanya? Di sini ada beberapa cabang olahraga, ada ya kickboxing, muay thai dan boxing. Untuk sementara ini waktu ini ada 2 atlet yang baru artinya pernah ikut pertandingan dan juara. Itu selain Surya ada lagi 1 atlet yang dapat Leo, dia main di MMA, 2 kali juara di MMA. Seperti itu. Iya. Nah, untuk Coach Forlan dan Pak Putu juga ini. Kemarin ini menarik ini setelah Surya juara, ada rame-rame ribut-ribut gitu di media sosial itu. Katanya Coach Forlan agak kecewa gitu karena Surya tidak menyebut nama coach sebagai pelatih setelah meraih juara. Gimana itu sebenarnya itu cerita gimmick gitu, coach? Saya juga heran sebenarnya. Awalnya saya nggak terlalu perhatikan itu. Saya juga cuma fokus ke kemenangannya dia. Tapi setelah itu tahulah netizen kan selalu menggiring, goreng sana sini, goreng ya. Akhirnya saya juga tidak memberi respon apa-apa sebenarnya di media. Saya nggak respon apa-apa, saya wajar aja itu. Saya tetap DM ucapin selamat ke dia biasa aja itu. Cuma ya itu biasalah Pak, gorengan netizen. Ada gorengan gitu. netizen gitu. Ya, ada gorengan netizen gitu. Iya, kalau sudah waktu itu gimana responnya? Apa memang nggak sempat nyebutin nama Coach Forlan? Itu karena balik lagi ke awal, Surya nggak expect Surya menang dan menangnya menang KO.
Jadi di sana Surya masih campur aduk lah. Iya. Jadi Surya cuman ngucapin yang Surya lihat di depan siapa aja. Iya. Jadinya ya blunder lah istilahnya. Ya, saya Emang kira kesalahan Surya. bisa dimaklumi kan ya. Iya. Gitu. Jadi karena yang ada di depannya Coach Andika, Coach Andika. terus Coach Forlan tidak ada, jadi nggak sempat keucap karena ya situasinya kan memang sebenarnya bukan Coach Forlan aja yang Surya lupa ucapin banyak. Cuman emang yang digoreng Coach Forlan. Ya mungkin ini Itu sebagai klarifikasi ya bagi itu buat pembelajarannya Surya juga ke depannya buat lebih siap ke depannya untuk ngomong di depan banyak orang gitu. Jadi waktu itu sesi wawancara gitu ya? Ya, di selesai pertandingan. Masih di atas ring? Masih di atas ring. Suasananya masih campur aduk, masih nggak percaya. Iya. Dan juga ini belt pertama, jadi ya gitulah. Ya. Ya ini sekali lagi klarifikasi ya dari Surya maupun Coach Forlan bahwa karena waktu itu Surya mungkin perasaannya campur aduk, jadi karena kebetulan waktu bertanding juga Coach Forlan tidak ada di situ, jadi kelupaan ngucapin terima kasih gitu ya. Jadi jangan digoreng-goreng lagi. Justru harusnya kita dukung Surya ya, selain mengharumkan nama Bali juga tentu juga mengharumkan nama Indonesia di kancah tinju internasional. Nah, sekarang beralih mungkin terkait karir dari Surya. Sekarang sudah sukses menjadi juara WBC Youth Champion ini. Kira-kira Surya mengawali karir sebagai petinju itu sejak kapan? Awalnya itu 2 tahun lalu Surya iseng ikut pertandingan tinju. Terus iseng latihan ke Darmawan Club, sparring. Waktu sparring Surya dihajar sama anak-anak yang ikut sparring di sana. Terus Surya bilang ke Coach Forlan Surya mau tanding. Terus dia bilang, oh ya udah ikut latihan sama saya aja. Akhirnya latihan di Darmawan Club. Terus waktu pertandingan Surya menang. Nah dari sana Surya mulai pengen ikut lagi lah. Pengen ikut pertandingan lagi, terus menang lagi, ikut lagi, menang lagi, keterusan sampai sekarang. Tapi ini kan baru 2 tahun sebelum memutuskan ikut berlatih di tinju di Sasana Darmawan itu. Sebelumnya itu memang pernah latihan bela diri atau pernah ikut kegiatan bela diri atau? Dulu awalnya Surya itu ikut taekwondo dari kecil, dari TK lah sampai SMA, terus pindah lagi ke kickboxing. Dari kickboxing pindah ke Muay Thai, terus ke Wushu Sanda. Akhirnya pindah-pindah itu karena ya dikecewakan sama ya kita nggak usah sebut lah. Udah pokoknya akhirnya pindah ke tinju dan nyaman di tinju ya udah. Dulu latihannya di Buleleng atau di Denpasar sudah? Di Denpasar. Pindah-pindah sih, tergantung. Kan waktu kickboxing sama Sanda itu masih amatir, jadi harus ngikut sama pembinanya gitu. Surya kan asalnya dari Busung Biu Buleleng ya? Waktu kecil sampai remaja, SD, SMP, dan SMA di Denpasar apa di Singaraja? Waktu kecil itu SD sempat di Singaraja, terus SMP pindah ke Denpasar. Terus SMA di Denpasar juga sekarang. Sekarang SMA ya. Berarti tapi memang punya jiwa petarung gitu ya? Iya, mungkin ya. Karena menjadi seorang petinju kan saya kira syarat utamanya harus punya jiwa petarung gitu ya. Sehingga akhirnya menggeluti tinju dan memilih tinju ini ya. Ada petinju idola nggak atau yang menjadi semacam idola itu sehingga panutan sehingga Surya jadi petinju? Ada. Coach Forlan. Coach Forlan luar biasa. Karena orang yang pertama bertemu dengan Coach Forlan ya. Benar. Kalau yang lain baru. Yang lain mungkin dari luar negeri ada. Iya, siapa itu? Kalau dari luar negeri itu ada Floyd Mayweather. Oh iya. Terus Canelo Alvarez, Naoya Inoue, ya gitulah. Selama ini sebelum jadi petinju, memutuskan memilih menggeluti tinju, sering nggak menonton pertandingan tinju atau mengikuti perkembangan dunia tinju? Nah, itu lucunya. Ya. Surya dulu nggak suka bahkan nonton tinju. Papa kan pagi-pagi tuh sering nonton tinju. Cuman Surya nggak begitu tertarik nontonnya. Tapi sekarang
jadi atlet tinju, jadi agak lucu sebenarnya. Justru yang sering dinonton dulu apa ya kira-kira? Dulu ya paling yang Surya geluti kayak taekwondo, Oh. Muay Thai gitu. Kurang tertarik sama tinju. Kalau nonton di televisi tayang olahraga gitu, acara olahraga sukanya nonton? Nggak ada? Nggak ada. Jadi emang lucu ya. Tidak pernah nonton tinju, tapi jadi atlet tinju. Tadi Surya sebut bahwa papanya justru yang sering nonton tinju. Nah sekarang Surya jadi atlet tinju. Dukungan dari orang tua gimana? Kalau dari orang tua sangat-sangat mendukung. Tapi kalau dari awal itu memang mama masih agak ragu lah. Karena nggak tahu kenapa. Ragu mungkin karena cowok gantengnya, anak gantengnya jadi buat tinju. Terus sekarang tapi udah mulai terbiasa gitu. Kaget nggak Bapak ketika tahu kok tiba-tiba Surya menggeluti tinju? Enggak sih. Udah dari awal emang dia udah tahu arahnya bakal kemana gitu. Mungkin secara finansial dari keluarga dukungannya seperti apa? Kalau secara dari finansial mungkin dari ya nutrisi semua gitu. Kemudian juga alat-alat juga disiapin ya, disupport gitu ya. Iya. Sepatu, sarung itu disupport terus ya. Kalau awal itu sepatu disupport dari camp. Oh dari camp. Iya. Semua alat-alat camp. Iya. Sekarang orang tua sudah ikut. Sekarang ya dia ngikutin aja. Gimana waktu Surya juara kemarin? Respon orang tua gimana? Bangga banget. Ikut menyaksikan pertandingan di Jakarta? Enggak. Dia lagi di jalan, jadi nggak sempat ikut ke Jakarta. Dia nonton lewat. Oh iya. Itu live. Mungkin lain kesempatan bisa ajak Papa Mama untuk langsung menyaksikan Surya bertanding ya. Nah, sejak ini Surya sudah berapa kali bertanding? Secara mungkin mulai dari amatir maupun profesional. Amatir sebenarnya lupa inget sekitar ya. Mungkin sekitar 10 kalian. Kalau amatir itu 10 kali tanding, kalah 1 kali. Kalau pro sekarang udah 3 kali bertanding. Belum pernah kalah. 3 kali bertanding selalu menang ya. Iya. Amatir 10 kali bertanding, sekali kalah. Masih ingat nggak kalah dengan siapa ya? Masih ingat, sama Weria namanya. Itu pertandingan ke berapa? Pertandingan ke berapa ya? Ketiga ya? Ketiga ya. Itu satu-satunya kekalahan ya. Iya, sebenarnya itu salah ambil langkah juga, terlalu cepat lah. Jadi memutuskan dari profesional sejak tahun berapa? Profesional itu dari tahun lalu. Dari tahun lalu ya? Iya. Sekarang udah 3 kali bertanding dan 3 kali kemenangan. Iya, betul. Luar biasa. Sudah sering juga menghadapi petinju-petinju yang senior juga ya? Iya, di sparring juga. Tidak hanya mungkin usia muda gitu ya? Iya, kemarin Surya sempat ketemu sama Dion Bajawa. Dia juga senior di tinju, rekornya 18 kali menang, 7 kali kalah. Jadi dia emang senior. Seorang Bajawa sudah bisa dikalahkan ya? Kayaknya mungkin ada dari netizen lagi nih. Ini kita nggak bisa lepas-lepas dari netizen. Ada yang nyebut bahwa sebelumnya Surya hanya bisa ngalahin bocil-bocil. Iya. Tapi akhirnya bisa ngalahin seorang Bajawa. Gimana ya? Akhirnya dihujat juga. Tetap dihujat juga? Tetap dihujat, dibilang lawan bapak-bapak, kakek-kakek lah. Lawan bapaknya Forlan lah dibilang. Itu parah. Iya. Pokoknya bahkan Surya nafas pun kayaknya di mata netizen itu bakal salah. Jadi Surya ngambil pusing lah. Ya itulah netizen maha benar ya. Ya betul. Ya mungkin itu risiko dari sebagai atlet ya. Tentu betul. Tinggal bagaimana kita sebagai atlet, apalagi atlet muda, bagaimana bisa memfilter ya. Mungkin tidak perlu terpengaruh dengan netizen ya, tapi tetap bagaimana fokus pada diri sendiri, fokus pada persiapan untuk bertanding. Mungkin seperti itu ya Surya ya. Benar kok seperti itu bagaimana. Karena sekarang atlet itu godaan dari netizen itu sangat luar biasa. Kalah dihujat, menang pun juga tetap dihujat. Gimana Coach melihat ini? Ya, saya juga salah satu korban sebenarnya. Jadi masa bodoh aja, lebih fokus aja ke karir kita. Karena biasanya komentar-komentar netizen tuh jarang yang membangun, nggak ada. Jadi kita harus lebih jeli untuk menyikapi itu. Jadi mungkin nggak terlalu banyak juga bermain medsos seperti itu ya.
apalagi setelah menjelang pertandingan biar bisa fokus Iya, ya. betul. Tapi kalau dari segi positifnya mungkin netizen itu bikin kita nggak terlena gitu. Kadang kalau dipuji-puji terus, Iya. ini kita Oh ya. merasa di atas gitu. Jadikan motivasi lah. Jadi motivasi ya. Jadi ada juga plus minusnya juga ya. Ya, Betul. Sebagai motivasi. Oke. Nah, Surya nih menarik julukannya Pretty Boy. Gimana cerita atau secara awalnya bisa mendapat julukan Pretty Boy ini? sebenarnya yang ngasih julukan itu Coach Forlan. Fokus Forlan. Jadi Wah. tanyain aja ke Coach Forlan. Luar biasa nih Coach Forlan nih. Dari menemukan dari awal. Gimana Coach itu julukan Pretty Boy itu? Bingung awalnya Pak mau kasih nama apa. Kalau secara face kan dia bagus ya. Mukanya bagus, ganteng, terus kalau dilihat-lihat makanya saya kasih nama Pretty itu selain dia wajahnya bagus, cara mainnya juga cantik gitu. Dia mainnya cantik, petinju yang berteknik lah. Jadi ya udah ini Pretty Boy cocok lah buat dia gitu. Nah itu mungkin ada yang meminta ini julukannya apa gitu atau gimana sih? Biasanya kalau petinju itu dia selalu harus Ada julukannya. ada julukannya gitu. Sama bertanding. Karena menurut saya Pretty Boy itu yang cocok buat dia, ya sudah. Itu mulai kapan? Mulai kapan Pretty Boy dipakai? Dari pertandingan kedua. Di profesional atau di amatir? Enggak, dia Enggak, amatir. dia amatir. Oh, sudah udah amatir lama ya? sekali ya. Udah lama. Iya. Begitu menang pertama, di pertandingan kedua sudah harus punya julukan seperti itu ya? Iya, soalnya bagus saat Iya, itu kan. iya. Wah, anak-anak ini kalau serius ke depannya pasti bisa ini. Makanya ya udah. Nah, kalau Pak Putu gimana Pak Putu dengan julukan The Pretty Boy bagi Surya ini? Kalau menurut saya sih cocok sekali dengan karakternya dia, dengan face-nya, dengan apa skill yang dia miliki itu memang cocok disebut dengan Pretty Boy gitu. Nggak salah coachnya ngasih julukan Pretty Boy gitu. Iya. Iya, sangat-sangat cocok sekali buat saya. Sempat diskusi Coach Forlan nih soal julukan itu? Enggak. Enggak ya? Nggak langsung share 5 aja ada Pretty Boy. Oh ya udah. Seperti itu aja. Ya, Coach Forlannya yang istilahnya mengkocek dia, mengasih julukan, semua itu yang Coach Forlan lah yang punya itu ide-ide semua itu. Iya, luar biasa ya. Kalau Surya sendiri ketika dijuluki The Pretty Boy sama Coach Forlan gimana? Langsung nerima tuh? Awalnya dia tolak sebenarnya. Wah, dia tolak. Iya. Wah, kenapa Pretty? Iya. Gitu Awalnya iya. Surya inginnya siapa? Mungkin punya ada ide lain. Ya, dulu lupa sih. Dulu sempat ada nama julukan yang Surya pengen pakai, cuman Coach Forlan bilang udah Pretty Boy aja, Pretty Boy gitu. Agak ada sedikit penolakan karena masa Pretty Boy sih gitu kan. Tapi akhirnya sampai sekarang kepake dan emang jadi brandnya Surya lah gitu. Mungkin itu cocok juga kali ya. Sehingga akhirnya Surya juga bisa meraih kemenangan di banyak pertandingan ya. Nah, Surya ini kan juga kalau saya lihat dari gaya bertandingnya, penampilan juga eksentrik gitu ya. Dan juga kayak seorang entertainment gitu ya. Punya kemampuan untuk menghibur. Apa benar seperti itu Surya? Iya, karena menurut Surya tinju itu bukan sekedar pukul-pukulan, tapi juga ada dari segi entertainnya juga. Kita bisa mengentertain banyak orang lewat olahraga tinju gitu. Ini ada masukan juga dari Coach Forlan kira-kira atau mungkin muncul dari dalam diri sendiri? Emang muncul dari diri sendiri kalau itu. Dari awal Surya bertanding juga. Dan Coach Forlan sudah tahu memang dia punya kemampuan lebih ya sebagai seorang entertain gitu selain juga petinju. Betul. Dengan kalau bertanding memang gayanya memang eksentrik gitu atau cool aja seperti itu? Ya memang seperti ini. Sebenarnya dia ini bukan di setting. Kalau untuk itu di atas ini bukan setting, tapi itulah dia. Natural ya. Ya, natural dia. Iya. Nah, sekarang nih Pak Putu terkait Surya juga, masih terkait karir Surya. Sejak kapan sih Surya ini awalnya bisa bergabung di Sasana Darmawan Club ini? Kalau awalnya jujur aja saya nggak tahu ada Surya.
Oh gitu. Awalnya gitu. Iya. Yang saya tahu adalah Surya dulu dibawa sama coach Pilatusnya untuk di kickboxing. Karena saya juga mendidik anak kickboxing untuk wilayah Denpasar. Jadinya mewakili Denpasar gitu. Nah, nggak tahu kelamaan kok tiba-tiba di apa namanya? Kok di boxing tiba-tiba gitu. Pindah haluan. Oh, pindah haluan dia ini. Iya. Tapi mungkin ya saya rasa memang Surya memang harus di boxing kayaknya seperti itu. Jadi dimanapun kalau memang sudah rasanya nyaman ya silakan terjun di sana, seriusin di sana. Sampai mana tujuannya silakan, mau di boxing, kickboxing. Ya kalau dari sisi saya sih, saya akan kembalikan sendiri kepada masing-masing orangnya seperti itu. Jadi kalau ditanya kapan ya awalnya Surya masuk, saya nggak tahu sama sekali. Tahu Pertama kali melihat Surya berlatih di kickboxing atau di boxing? di boxing. Oh, di boxing ya. Pertama kali saya mulai melirik Surya itu pertandingan yang pertama kali di boxing. Saat itu saya melirik dia, artinya Surya memang cocok di boxing ini katanya. Artinya sudah nyaman di boxing. Kenapa nggak terusin aja di boxing gitu loh, seperti itu. Dan akhirnya ya Coach Portland ngelatih terus Suryanya di boxing gitu. Kalau Pak Putu sendiri sudah melihat potensi dari Surya sewaktu di pertandingan itu, dari pertandingan pertamanya itu, bahwa ini anak punya bakat seperti itu. Ya, saya ngelihat potensi dia waktu dia bertanding. Jadi dia memang ada apa namanya ya istilahnya jiwa juara nih di boxing seperti itu. Karena dari sisi teknik dia main, kemudian cepatnya menyerap permainan itu saya lihat di sana. Ini memang bagus di boxingnya, ternyata Suryanya seperti itu. Waktu dia bertanding pertama, apa Putu sendiri tahu bahwa Surya akan bertanding dan membawa nama Darmawan Club? Enggak. Nggak Sama tahu. sekali nggak tahu. Setelah sekian kali pertandingan, saya baru artinya baru mulai mengikuti atletnya kemana-kemana ini akan bertanding seperti itu. Baru wah ini atlet saya ternyata. Karena gini ya, karena di lain dari Sasana juga karena ada kesibukan lain. Iya. Jadinya saya mau nggak mau harus mendahulukan itu. Setelah ada waktu luang saya baru akan artinya mengikuti, artinya melihat Memantau. perkembangan dan melihat dari samping itu juga apa nih selanjutnya yang harus dilakukan setelah jadi juara. Langkah apa yang harus dilakukan seperti itu, saya udah artinya tahap demi tahap kita berkembang terus, berubah terus, artinya terus akan meningkat seperti itu. Artinya mungkin surprise juga mungkin bagi Pak Putu ya, ada Surya yang bisa bertanding kemudian meraih kemenangan waktu di awal-awal karirnya itu ya Pak ya. Saya nggak menyangka sama sekali. Tiba-tiba kok ada sang juara di DC gitu. Nggak pernah menyangka seperti itu. Tapi benar-benar ya ternyata ada. Berarti ini artinya pembuka jalan buat DC untuk berprestasi lebih jauh lagi ke depan seperti itu. Artinya itu juga secara ini membuat senang juga Pak Putu ya untuk dalam rangka pembinaan ini ya. Ya betul. Artinya saya juga ada semangat nih. Artinya apapun yang saya sudah ini akan ada manfaatnya untuk orang lain juga seperti itu. Artinya tidak sekedar menyalurkan hobi, tapi sudah bisa melahirkan pemenang gitu ya. Betul Iya. sekali. Ya. Kalau Pak Putu sendiri melihat sosok Surya selama ini seperti apa Pak orangnya? Dia anaknya humble, artinya gampang bergaul, kemudian juga dia anaknya yang istilahnya disiplin. Terus dia disuruh apa aja sama coachnya pasti ngikutin. Itu sebenarnya yang harus punya semua atlet yang harus memiliki jiwa seperti, karena apa? Yang tahu itu adalah coachnya. Jadi kalau ada pembelaan dari atlet itu penyangkalan, artinya udah ini bukan sang juara ini seperti itu, bukan sang penyangkal. Kayak lagu. bukan jiwa seorang juara seperti itu, Iya, saya seperti itu. Jadinya apapun yang coachnya suruh harus, karena
coachnya yang tahu apa yang dibutuhkan seorang atlet seperti Iya, itu. iya. Oke, sekarang lanjut ke Coach Rivaldo, Forlan Rivaldo ya. Ini saya mengingatkan nama dua pemain sepak bola dunia nih. Diego Forlan dan Rivaldo. Gabungan dua nama pemain bola, tapi dia petinju. Nah, tadi Surya sempat nyinggung bahwa pertama kali latihan sama Coach Forlan kan. Nah, Coach Forlan sendiri sejak kapan mulai fokus menangani melatih Surya? Sejak setelah pertandingan pertama. Dari awal itu saya lihat dia datang, dia mau latihan boxing. Saya lihat itu masih ya latihan seperti biasa. Tapi setelah dia menang, saya lihat pertandingannya bagus. Kebetulan di situ juga belum ada atlet boxing saat itu, cuma saya sendiri. Jadi saya juga butuh teman buat latihan bareng, dan Surya ini cocok sekali buat dibimbing gitu, karena dia memang punya potensi semangat yang luar biasa saat itu. Jadi udah cocok lah Surya. Sorry, pertandingan pertama ini lawan siapa, masih ingat nggak Surya? Di mana bertandingnya? Waktu itu di M-Fight, lawannya Surya nggak ingat, cuman yang Surya ingat kejadiannya itu, pertandingan itu lawannya beda berat 10 kilo. Mainnya di mana waktu itu? Oh iya. Tandingnya di mana? Di M-Fight. Oh. Jadi waktu tanding pertama tanpa pelatih atau gimana? Udah sama Sudah coach ya, udah diramein coach ya? Ya udah latihan seminggu. Seminggu atau 2 minggu ya? Ya, 2 mingguan. ya kurang lebih segitu lah. Belum lama latihan. Iya. Jadi dari sejak pertandingan pertama emang sudah Coach Forlan ya yang melatih ya. Gimana sih melihat awalnya Surya ini, emang Coach yakin bahwa ini anak punya bakat gitu? Sebenarnya awalnya biasa aja, tapi karena saya juga melihat kan orang ini, dia ini atlet kan dari kecil dia, kalaupun bukan boxing, tapi saya udah bisa tahu nih, kalau dia udah pernah latihan bela diri saja dari kecil, pasti ini anak punya kemauan lah, ada semangatnya gitu. Jiwa petarungnya udah ada, tinggal diasah gitu. Biasanya memang kalau dari Buleleng itu jiwa petarungnya luar biasa ya. Kota Petarung. Kota Petarung dikenal sampai sekarang Kota Petarung. Nah, ini bagi anak-anak muda Buleleng ini yang suka bertarung di sekolah dulu, lebih baik disalurkan bakatnya seperti Surya biar bisa jadi petinju profesional. Nah, Coach sendiri melihat sosok Surya ini, dari cara dia tinju bertanding itu, keunggulan dari Surya ini seperti apa? Apa yang menjadi keunggulan dia? Dan juga apa yang bisa menjadi kekurangan bagi Surya? Keunggulannya Surya ya, dia punya power dan kecepatan sih kalau saya lihat itu dia. Pukulan andalannya kanan kiri? Hook kiri ya. Hook kirinya itu kencang sekali. Hook kirinya yang kemarin yang mengkau lawan dari Thailand ya? Bukan, itu straight kanan. Straight kanan ya. Tapi kebanyakan memang dari dulu hook kiri. Hook kirinya itu mendominasi. Jadi andalan utama ya, senjata itu ya, senjata pamungkas itu ya. Emang itu dilatih secara khusus hook kirinya itu? Kalau berapa ya kemarin sering kita latih secara khusus itu, biasanya double, kadang satu ronde khusus itu, khusus hook. Dan tadi Coach juga sempat sampai dijuluki The Pretty Boy karena dia bisa bermain cantik gitu ya? Ya. Tidak asal berasa gerusu gitu. Oh iya, betul. Itu memang dilatih oleh Coach sendiri atau memang dia punya karakter seperti itu? Sebenarnya ada dua gabungan dari dia sendiri, dan saya juga tinggal mengasah gitu. Udah ada itu alami, ada bakat alami karena dia petarung kan dari kecil, jadi tinggal kita poles gitu. Poles terus, asah terus. Kalau yang masih menjadi kekurangan dari Surya mungkin ada Coach yang perlu ditingkatkan lagi? Kalau saya lihat-lihat, kadang dia suka patah semangat, kadang nggak tahu, mungkin kondisi fisiknya lagi down, tapi kadang juga suka saat latihan kalau dia capek, dia itu masih susah untuk dipush gitu. Tapi ada saat-saat dimana dia harus habis-habisan sampai ronde akhir gitu. Jadi tentu ini menjadi evaluasi bagi Surya ya. Kalau saat bertanding masih ada yang kurang mungkin dalam sisi defense atau gimana mungkin? Kalau awal-awal kemarin
ada, masih kurang bisa mengontrol gitu. Masih bernafsu gitu, terlalu. Ya. Kalau sekarang udah lebih baik lah. Ya mungkin jiwa mudanya yang saya ini ya, sehingga nafsunya tinggi gitu Ya, ya. gitu. Itu perlu Masih belum diimbangi dewasa. dengan apa namanya tempo seperti itu ya. Ya, kalau sekarang sudah Kalau sekarang berubah. ya sudah mulai bisa mengontrol, lebih tenang. Kalau sudah sendiri merasakan seperti itu, ya ada perubahan-perubahan seperti itu. Awal waktu mulai transisi dari amatir ke pro itu emang Surya masih terlalu ya itu jiwa muda, pengen baku hantam udah. Tapi sekarang Surya udah mulai mikirin strategi, Taktik, teknik gitu ya. teknik ya. Udah lebih pakai teknik. Ya. Oke, luar biasa. Pertarungan yang paling berkesan sejauh ini? Pertarungan paling berkesan itu di Beyond 3 melawan Malaysia, Bradley Hu namanya. Jadi waktu itu ceritanya kita tanding 3 ronde. Dia kena pukulan telak terus, tapi dia nggak ke knockdown sama sekali. Dia satu-satunya orang yang selama bertanding nggak ke knockdown lawan Surya. Oh. Ya sepanjang karirnya Surya. Meskipun sudah berkali-kali dipukul ya? Iya. Sampai terpental-pental, tapi dia nggak knock. Luar biasa ya. Yeah. Itu menjadi paling berkesan, bahwa kan itu kan jadi pertandingan pertama di profesional berarti ya? Oh enggak. Oh, enggak ya? Itu amat. Oh, dia masih eksibisi. Ya. Luar biasa. Ini Tribuners, sekali lagi Surya bisa menjadi contoh bagi anak-anak muda Bali ini yang punya jiwa petarung, ingin meniti karir sebagai petinju, dan di Dharma One Club bisa memberi peluang, bisa memberi kesempatan tersebut. Mudah-mudahan ke depan akan banyak lagi lahir petinju-petinju muda Bali ya Pak Putu ya. Dan ke depan ini setelah jadi juara WBC ini, selanjutnya sudah ada agenda untuk pertandingan? Sudah. Surya akan bertanding di bulan Agustus, tapi tanggalnya belum ditentukan karena Surya harus mempertahankan sabuk WBC. Sudah ada calon lawan? Belum ya. Tapi dijadwalkan di Agustus. Persiapan untuk menghadapi pertandingan di Agustus nanti? Belum. Kita belum masuk ke training camp. Jadi ditunggu aja. Kira-kira kalau boleh memilih, inginnya lawan siapa nanti di bulan Agustus nanti? Kalau buat mempertahankan sabuk nggak bisa milih. Itu udah dari sanctionnya yang menentukan lawannya Surya gitu. Tapi siapapun siap. Ya. Kalau dari coach ini nanti apa kira-kira untuk persiapan nanti di bulan Agustus nanti? Apakah ada training khusus atau mungkin ada latihan ke luar negeri? Pak Putu juga sama coach Forlan gimana untuk persiapan di Agustus nanti? Kalau itu kita belum tahu. Tapi biasanya kita lihat lawan, kita tonton dulu permainan lawan, kita pelajari, baru ya kita cari bagaimana cara untuk mengontar orang yang bermain seperti ini. Biasanya kita pelajari dulu lawannya, baru kita kasih latihan atau teknik khusus. Tapi kalau untuk latihan tetap latihan normal, keras seperti biasa, fisik, teknik. Tapi kira-kira coach sudah melihat nggak kira-kira calon-calon yang kemungkinan akan dilawan oleh Surya nanti? Belum tahu, ya? Yang pastinya itu dari luar negeri. Udah dari luar negeri, bukan hanya Asia ya mungkin ya? Kalau untuk saat ini mungkin di Asia. Asia ya. Ya. Kalau Pak Putu gimana nanti untuk pertandingan Agustus nanti nih? Apa ada persiapan latihan tambahan untuk Surya biar bisa mempertahankan gelarnya? Kalau dari saya sih, mari apapun yang dibutuhkan untuk atlet, kita selalu koordinasi sama coach, apa-apa yang dibutuhkan, dan saya akan selalu siap. Walaupun kita harus memanggil istilahnya trainer-trainer yang dari luar atau apakah, ayo, karena ini bukan main-main lagi. Kita harus mempertahankan predikat yang sudah diraih. Jangan sampai disia-siakan begitu, harus sampai akhir, harus pertahankan gitu. Karena mempertahankan lebih sulit dari merebut. Betul. Dan saya juga selalu tekankan kepada Surya
Surya bukannya lebih gampang ke depannya, enggak. Kamu kan lebih sulit. Lawan-lawannya bukannya lebih Mudah, gampang lagi. Itu lebih berat lagi. lebih berat lagi gitu. Jadinya artinya oleh Esra, saya bilang. Dan oleh Esra dan ya dari saya sih cuma bisa mensupport itu. Apa yang dibutuhkan, ayo kita remugin. Apa saya akan selalu mendukung Surya. Termasuk mungkin tadi mendatangkan trainer dari luar atau juga latihan di luar gitu ya Pak? Iya, bisa jadi seperti itu. Seperti yang Coach Polan bilang, kita akan pelajarin dulu lawannya seperti apa. Jadinya kita bisa membaca ini, lawannya seperti ini, kita butuhkan apa, mungkin ya tekniknya kah, ataukah powernya kah, ataukah fisiknya yang kuat, seperti itu. Jadinya kalau mencari trainer baru, di bidang apanya yang nih, yang punya power kah, yang punya strategi kah, yang punya fisik yang bagus kah, coachnya itu yang harus datangkan seperti itu. Kalau dari saya seperti itu. Artinya mungkin semakin banyak coach tambahan juga, ada coach tambahan juga, makin banyak yang memberi masukan kepada Surya ya. Juga bisa teman diskusi bagi Coach Porla dan Coach Andika seperti itu ya mungkin ya. Benar. Iya. Nah ini terakhir ini buat Surya, Coach Porla dan Pak Putu, kira-kira apa yang menjadi harapan atau target dari Surya Dharma setelah menjuarai WBC? Harapannya Surya bisa bawa pulang sabuk-sabuk yang lainnya, bukan cuma WBC, dan bisa jadi salah satu orang Bali yang bisa tembus bukan cuma Asia tapi dunia mungkin. Iya, gitu. Iya. Cita-citanya, targetnya ingin menjadi juara dunia ya. Untuk menggapai cita-cita itu, apa yang akan Anda lakukan? Yang pasti disiplin latihan dan itu semua Surya serahkan pada Tuhan, itu aja. Selain orang tua, ada dukungan support dari orang terdekat? Ada dong, dari pacarnya Surya yang selalu mendukung setiap Surya bertanding keluar, dia selalu nemenin. Siapa namanya pacarnya? Boleh? DT. Oke, ini dukungan orang terdekat itu memang luar biasa. Oke, kalau dari Coach Porlan sendiri, seperti apa harapannya terhadap Surya ke depan? Ya harapannya masih tetap sama dengan Surya juga. Bukan sampai di Asia saja. Semoga sesaat dia bisa tembus lebih dari Asia seperti internasional dunia, dan juga bukan cuma WBC aja, masih ada badan tinju lain seperti WBA, ya, betul. WBO apa semua. Ya kita berharap yang lebih lah pastinya. Kalau Coach Polan sendiri yakin bahwa Surya bisa melangkah sejauh itu? Dengan potensi Surya, dengan umur yang masih muda ini, yakin sekali. Paling tidak bisa mengikuti jejak seorang Chris John misalnya. Ya pasti. Ya kembali lagi, kalau dia tetap disiplin di latihan, dia semangatnya tidak pudar, ya pasti itu punya semua. Kemauan yang kuat ya. Punya kemauan kuat, pasti gampang itu. Ya bisa terwujud ya, Songkare ya. Nah kalau dari Pak Putu sendiri gimana Pak Putu? Kalau saya sih akan raihlah setinggi mungkin gelar tinju itu, walaupun harus dunia, kejarlah itu. Dan saya akan selalu mensupport Surya seperti yang saya bilang dari sebelumnya. Pokoknya ya saya akan selalu mensupport bagaimanapun situasinya. Saya akan selalu berada dekatnya Surya dan mensupport dia seperti itu. Iya, kita tentu berharap prestasi Surya bisa lebih tinggi dari sekarang ya Pak Putu ya. Iya betul, harus ya. Ini saya bilang awal. Ini bukan apa-apa, ini awal itu. Ya. Jadinya harus yang akan dituju lebih jauh, masih jauh itu. Dan yang menarik bahwa gelar ini diraih di saat Surya berusia 20 tahun ya, ulang tahun yang 20 ya. Ini direbut 19. Ini 19. Setelah pertandingan 20 tahun. Ya. Hadiah. Jadi masih panjang karir bagi Surya ya Pak ya. Iya. Nah tentu kita sekali lagi berharap dia bisa menjadi juara dunia ya. Benar. Nah sebagai pemungkas ini Pak tuh, setelah Surya mengharumkan nama Bali dan juga nama Indonesia di kancah internasional, apa harapan Pak Putu, mungkin juga Coach Porla, juga Surya terhadap pemerintah, perhatian pemerintah, dan juga mungkin dari BUMN yang untuk supportnya terhadap
perjalanan karir Surya untuk mewujudkan cita-cita dia menjadi juara dunia? Kalau dari saya sih, mari perhatikan anak-anak muda kita, biarpun dia dari suku apapun, dari bangsa apapun, dari daerah manapun, mari pemerintah ikut serta mensupport mereka untuk meraih cita-cita mereka dan mengharumkan nama bangsa seperti itu. Jadi jangan dibiarkan orang yang berprestasi dibiarkan terlantar begitu saja. Jangan sampai istilahnya pihak swasta yang gencar-gencarnya mengharumkan, artinya membawa nama bangsa itu ke kancah internasional. Paling tidak ada perhatian dari pemerintah. Mereka pun akan lebih bangga lagi jika pemerintah memperhatikan mereka, mensupport mereka, membawa nama bangsa Indonesia ke luar negeri. Itu hal-hal pasti akan membuat mereka sendiri bangga, diperhatikan, dan mereka juga akan lebih bersemangat lagi seperti itu. Itu harapannya saya seperti itu. Sejauh ini seperti apa perhatian pemerintah? Sejauh ini masih kurang. Nggak ada apa-apa ya. artinya paling nggak ada tegur sapa. Halo Surya, halo Porlan, halo Pak Putu. Terima kasih sudah ada sabuk ini di Bali, bisa membawa nama Bali atau apa segala macam itu. Paling nggak ada tegur sapa, sudah sangat menambah semangat dari kita untuk berprestasi lebih jauh lagi seperti itu. Kalau Coach Porlan seperti apa? Gimana? Ini sebagai petinju profesional juga, nasional itu juga sudah merasakan sebelumnya. Betul, kalau dari saya sendiri, jujur saja saya belum merasakan itu. Jadi kalau dari saya sendiri, pemerintah tidak boleh tutup mata kalau soal ini. Ya, karena kita sebagai petinju profesional itu benar-benar mengharapkan dukungan itu dari luar gitu. Seperti Surya, dia bawa sabuk ini pertama untuk Bali, itu harusnya pemerintah sudah langsung mengundang Surya, entah mau kasih apresiasi dalam bentuk apa saja, itu wajib. Karena saya juga pernah mengalami hal yang sama, malah dikecewakan gitu sama. Jadi buat pemerintah ini, mohon maaf saya lebih sedikit ini saja, jangan peralatkan kami di tengah viralnya kami, di tengah ramainya kami di media sosial buat dijadikan kepentingan politik, itu tidak boleh. Itu parah sekali, Pak. Soalnya jujur saja kita di media juga ramai kan, bagus kita medianya. Jadi banyak pemerintah yang peralatkan kami untuk itu. Seperti yang saya alami gitu. Hanya dipakai untuk kepentingan politik gitu ya. Jadi untuk pemerintah Bali, harapan saya jangan tutup mata untuk Surya, karena dia salah satu, bukan salah satu ya, memang orang pertama yang bisa bawa sabuk WBC Youth ke Bali gitu. Itu harus diapresiasi itu. Betul. Yang mudah-mudahan didengar oleh pemerintah ya. Harapannya harus. Nah, Surya sebagai penutup ini, harapan dari pemerintah dan juga mungkin harapan ke depannya. Kalau dari Surya nggak begitu jauh sama dari Pak Putu sama Coach Porlan. Tapi dari sisi Surya nggak begitu berharap belakangan ini, karena dari dulu Surya sudah nerima asam pahitnya lah dari segi pemerintahan. Jadi ya Surya cuman bisa bilang buat pemerintah lebih lihat lagi anak-anak putra daerahnya, lebih diperhatikan lagi. Jangan sampai waktu udah naik, udah di atas, baru mulai dilihat cuman buat ya itu alat politik. Buat diviralkan gitu ya. Ya begitu. Tapi waktu kita berjuang, mereka tutup mata gitu. Ya. Tapi terlepas dari itu tetap fokus ya. Tetap semangat bagaimana meniti karir untuk bisa mewujudkan cita-citanya menjadi juara dunia itu ya. Pasti. Itu yang penting ya, Surya ya. Oke, baik Tribuners, semua Tribun Bali, tidak terasa obrolan kita sudah cukup panjang. Sebenarnya saya masih pengen ngobrol lebih panjang, tapi karena waktu kita akhiri obrolan kita hari ini. Sekali lagi ini menjadi edisi yang spesial bersama sang juara putra Bali yang mengharumkan nama Bali di pentas tinju internasional, dan tentu sekali lagi kita berharap akan muncul lagi petinju-petinju
Bali yang bisa menjadi juara di level nasional maupun di tingkat internasional. Akhir kata, kami tutup obrolan hari ini dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.